Halo, salam jumpa kembali dalam catatan si perantau. Salam belajar. Hari ini kita akan belajar tentang sejarah. Tepatnya tentang 3 unsur penting dalam sejarah, yaitu manusia, ruang, dan waktu. Apa itu manusia? Apa itu ruang? Apa itu waktu? Bagaimana ketiga hal tersebut saling berkaitan? Mari kita mulai. Kita mulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan, sama seperti makhluk hidup yang lainnya. Namun manusia mempunyai kelebihan, yaitu diberikan akal budi oleh Tuhan, yang membuat manusia istimewa daripada makhluk yang lainnya. Oleh karena itu, manusia dapat kita sebut juga sebagai makhluk yang berpikir. Dari kemampuan berpikir inilah muncul ide-ide kreatif sebagai akibat dialog interaktifnya dengan realitas hidupnya, yang kemudian melahirkan peristiwa-peristiwa penting di masa lalu yang kemudian kita sebut sebagai sejarah. Di sini kita dapat menyimpulkan sejarah terjadi karena adanya aktivitas manusia di masa lampau. Manusialah yang membuat sejarah. Maka di sini manusia dapat juga kita sebut sebagai makhluk sejarah. Oke, itu tentang manusia. Sekarang apa yang dimaksud dengan ruang? Ruang adalah tempat terjadinya peristiwa sejarah terjadi. Ruang di sini terkait dengan unsur geografis seperti tropis dan subtropis, daerah pesisir dan pedalaman, iklim, cuaca, sungai, laut, permukaan bumi, yang semua itu berpengaruh terhadap perjalanan sejarah kehidupan manusia. Manusia beraktivitas di suatu tempat, lalu di tempat itu terjadi peristiwa penting dan berdampak luas. Maka tempat itu adalah ruang terjadinya suatu peristiwa sejarah. Sebagai contoh misalnya, proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Maka tempat dibacakannya proklamasi itu adalah ruang sejarah terjadinya proklamasi. Itulah yang dimaksud dengan ruang. Sekarang, apa yang dimaksud dengan waktu? Waktu secara denotatif dapat diartikan sebagai satu kesatuan detik, jam, hari, minggu, bulan, tahun, dan abad. Atau menurut KBBI, waktu merupakan seluruh rangkaian proses saat ketika proses, perbuatan, dan keadaan berada atau berlangsung. Konsep waktu dalam sejarah berkaitan erat dengan peristiwa sejarah yang terjadi pada masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Itulah dimensi waktu dalam sejarah. Dari penjelasan tadi, sebetulnya kita sudah dapat melihat keterkaitan antara manusia, ruang, dan waktu. Namun demikian, boleh kita perjelas mengenai keterkaitan antara manusia, ruang, dan waktu, yaitu sebagai berikut. Manusia adalah makhluk sejarah. Mengapa manusia disebut sebagai makhluk sejarah? Mari kita lihat prosesnya. Manusia adalah makhluk yang berpikir atau yang mempunyai kemampuan berpikir. Kemampuan berpikir inilah cikal bakalnya munculnya ide-ide kreatif. Ide-ide kreatif itu muncul sebagai akibat aktivitas manusia berdialog interaktif dengan realitas hidupnya. Aktivitas manusia berdialog interaktif dengan realitas hidupnya itu terjadi di dalam ruang yang terikat waktu. Dari proses berpikir dan berdialog dengan realitas hidupnya itulah kemudian melahirkan kebudayaan dan peradaban umat manusia di masa lalu. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Sebagai contoh, dalam berdialog interaktif dengan realitas hidupnya untuk mempertahankan kehidupannya, manusia misalnya, ketika manusia merasa lapar, ia akan mencoba mengatasi rasa lapar itu. Maka ia akan mencari sesuatu untuk dimakan. Dalam prosesnya, manusia hingga membuat alat-alat dari batu, tulang, bahkan membuat alat persenjataan lainnya untuk bertahan hidup. Atau untuk melindungi dirinya, manusia membuat rumah atau tempat tinggal. Hingga hidup sosialnya manusia kemudian tercipta nilai-nilai dan norma, ideologi, filsafat hidup,
menciptakan ilmu pengetahuan dan teknologi, bangunan-bangunan besar, kapal-kapal untuk menjelajahi bumi. Lebih luas lagi, membentuk komunitas, pergaulan, dan persahabatan antar bangsa yang berpengaruh terhadap perjalanan sejarah dari zaman ke zaman. Akal pikiran dan kreativitas, patriotisme dan cinta tanah air, watak dan karakter manusia menjadi penggerak sejarah atau yang memberikan pengaruh besar bagi perkembangan sejarah, yang kemudian kita kenal sebagai suatu peradaban dan kebudayaan. Itu akibat dari manusia berdialog interaktif dengan realitas yang dihadapinya. Semua peristiwa dan hal-hal penting yang terjadi pada hidup manusia di masa lampau itu dicatat, diteliti, dikaji oleh manusia, lalu dibukukan dan menjadi sejarah. Itulah kenapa manusia disebut sebagai makhluk sejarah, sebab sejarah terjadi karena manusia. Manusialah pelaku utama sejarah. Tanpa manusia, sejarah tidak akan pernah ada. Demikian juga sebaliknya, tanpa sejarah, eksistensi manusia sebagai makhluk yang berpikir itu dipertanyakan eksistensinya, dipertanyakan keberadaannya. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa manusia adalah aktor utama dalam sejarah, yakni sebagai objek sekaligus subjek dalam sejarah. Sebagai objek artinya manusia yang diteliti dalam sejarah, sebagai subjek artinya manusia yang meneliti sejarah. Dalam hal ini adalah seorang sejarawan atau peneliti yang adalah manusia juga. Jadi kalau kita ringkas, keterkaitan manusia, ruang dan waktu adalah manusia beraktivitas dalam ruang yang terikat waktu. Dalam aktivitasnya itu, manusia meninggalkan rekam jejak peristiwa-peristiwa yang penting dan unik, yang oleh manusia setelahnya peristiwa itu disebut sejarah. Demikian tentang unsur-unsur penting dalam sejarah. Semoga cukup mengajak saudara untuk berpikir, dan semoga bermanfaat. Jangan lupa bantu subscribe bagi yang belum, dan share link YouTube ini jika berkenan. Terima kasih, salam belajar.